supaya lapar. Karena kita di sini selain lapar atau haus ilmu, kita juga lapar dengan pisang goreng. Ya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersemangat sama-sama mengikuti kajian kitab kuning, kitab tafsir Al-Jalalain yang akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Al-Hajj Hasnur Baba LC-MA. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Fajar Rahmah yang ada di Jalan Kudus dan sekaligus pembina juga di pesantren kita, Pesantren Tahfidzul Quran Darul Haq Al-Qarani. Pada Al-Mukarram oleh Tafadhal Masykur. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pengajian pagi ini insyaallah kita kembali ke tafsir Jalalain. Tidak apa-apa, setiap minggu setengah jam. Nah, jadi setiap setengah jam, tidak apa-apa ya, sedikit tapi terstruktur, tapi teratur. Nah, kembali lagi, tafsir artinya al-bayan, maksudnya penjelasan. Jadi tafsir adalah penjelasan, maksudnya penjelasan Al-Quran itu dijelaskan. Bukan karena Al-Quran tidak jelas, tapi kitanya, manusianya yang tidak mampu menerima langsung Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini sama kayak burger, sama kayak jagung besar. Al-Quran datang kayak jagung besar. Kita ini semua yang belum belajar, belum mendalami, seperti bayi. Maksudnya seperti bayi, harus ditumbuhkan itu jagung. Nah, berarti bukan jagungnya yang tidak cocok sama itu anak bayi, tapi caranya untuk memberikan ke anak bayi harus beda. Nah, begini juga, karena kita bukan ulama yang mampu memahami Al-Quran, maka kita harus baca tafsirnya. Nah, jadi tafsirnya adalah penjelasan al-ibanah. Kita bilang penjelasan, bukan terjemahan, karena beda penjelasan, beda terjemahan. Contohnya jauh bedanya itu Pak, antara penjelasan dan terjemahan. Contoh, sangat jauh bedanya. Wahadainahun najdain, kami berikan. Di dalam terjemahan, kalau kita pulang ke rumah atau buka HP, lihat artinya terjemahannya, kami berikan dua jalan. Wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan. Tapi tafsirnya bagaimana? Penjelasannya, kenapa bisa orang-orang ini menulis di Al-Quran terjemahannya An-Najdain itu di mana itu surah Wahadainahun najdain? Wahadainahun najdain al-balad ya. La uqsimu bihadzal balad. Wahadainahun najdain diartikan sama ulama, singkatnya terjemahan Al-Quran itu artinya dua jalan. Sedangkan kalau kita mau lihat tafsirnya, makna aslinya an-najd, kita dengar bedanya. An-najd tadi diartikan dua jalan. Kalau tafsirnya an-najdun artinya sebenarnya ini dua puting susu. Di mana kira-kira anunya? Jauhnya bedanya. Perlunya pelajari tafsir. Tadi terjemahannya dua jalan. Ternyata an-najdun dua puting susu, ibunya seorang bayi.
Cuma kalau mau ditulis itu terlalu panjang, karena terjemahan kan singkat-singkat. Bisanya an-najat ternyata 2 puting susu bayi, susu ibunya ini seorang bayi. Kenapa bisa? Wahadainahun najdain, kami berikan 2 jalan, ternyata 2 puting susu. Kan sebelumnya kita ini di alam rahim, biasa diceritakan bahwa di alam rahim itu kita ditanya dulu, alastu bi rabbikum? Jawabannya, qalu bala syahidana. Kita bilang, Allah Ta'ala bertanya, kalau kau mau lahir ke dunia, kalau kau mau hidup baik-baik, bersyahadatkah engkau? Maukah engkau menyaksikan bahwa saya ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Kita semua bilang apa? Qalu bala syahidana. Artinya, iya kareng, saya bersaksi bahwa engkau Tuhanku. Apa buktinya? Kalau kita ditanya, apa buktinya bahwa percakapan ini ada betul? Allah bilang ada percakapan, tapi buktinya mana? Kalau kita ditanya mana buktinya, inilah yang harus dipelajari. Namanya tafsir. Mana buktinya yang tadi? Ternyata ada buktinya. Al-Quran bilang apa? Allah Ta'ala bilang apa? Wahadainahun najdain. Setelah kita lahir, kita diberi petunjuk. Petunjuk apa itu? 2 puting susu. Lihat anak bayi. Anak bayi begitu lahir, menangis, ketemu 2 puting susu ini, berhenti menangis apa tidak? Berhenti. Terus kalau berhenti, dia apa dia kerja? Makan, menghisap. Siapa yang ngajar menghisap? Siapa yang ngajari menghisap ini anak bayi? Berarti memang ada percakapan sebelumnya. Buktinya ketika dia lahir, dia tahu sesuatu, ada bekal. Apa itu? Ketika engkau ketemu an-najdain, 2 puting susunya mamamu, kau akan berhenti menangis, hisap belum melihat, belum mendengar itu bayi, tapi ketika ketemu 2 puting susu ibunya, berhenti menangis, dia otomatis menghisap. Siapa yang ajar? Di mana diajar? Al-Quran bilang wahadainahun najdain, kami berikan 2 puting susu. Itu tafsirnya, padahal terjemahannya jauhnya. Inilah sakitnya, penyakitnya kita. Ada banyak orang, 2. Ada 1 orang, contoh anak santri, dari kecil dia pelajari tafsir Al-Quran. Kita dari kecil begitu di pesantren. Saya pernah waktu SMP bawa teman SD saya juga masih SMP, saya bawa sahabat saya di SD. Dia sekolah di negeri, SMP 22 negeri. Terus saya bawakan Nahdah. Dan Nahdah itu mulai sudah maghrib, Masulen kaki kita bersila. Makanya itu ijazahnya anak santri itu bukan di kertas, tapi di mana? Nih ijazah tebalnya. Ijazahnya anak santri itu di apa ini? Tumit. Apa? Bukan. Mata kaki. Pokoknya semua yang sudah nyantri pasti hitam, tebal pasti ininya. Inilah yang kita pelajari tafsirnya. Kelompok kedua, ada orang begitu baca terjemahan Al-Quran langsung menjadi ustaz. Cepat jadi ustaz. Modalnya apa? Terjemahan Al-Quran. Padahal kalau kita lihat terjemahan Al-Quran, kira-kira kita dapat tadi penjelasannya yang tadi 2 puting susu itu, kira-kira dapat. Tadi Al-Quran terjemahan bilang 2 jalan, ternyata bukan 2 jalan. Ada penjelasan yang penting, namanya tafsir, penjelasan al-ibanah. Ini yang tafsir. Kembali lagi bahwa tafsir adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memahami Al-Quran. Jadi yang mampu bicara tentang Al-Quran, yang pernah membaca tafsirnya Al-Quran. Begitu juga hadis, bukan cuma tafsir Al-Quran, tapi tafsir hadis juga ada. Perlu ditafsirkan, hadis juga perlu ditafsirkan.
Apa contohnya orang yang tidak pernah belajar tafsir tapi bicara hadis? Kan banyak begini. Di luar sana itu banyak begini. Dia tidak pernah belajar tafsir Al-Quran tapi bicara tentang Al-Quran. Nah, dia tidak pernah belajar tafsir hadis tapi bicara tentang hadis. Nah, contohnya, contoh kasus, ada orang ngomong, "Balighu anni walau ayah." Semua orang tahu ini hadis, saking populernya ini hadis, saking enaknya ini dibilang. Orang bilang apa? "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau ayat. Diartikan apa? Walau satu ayat. Ini terjemahan. Jadi ini maksudnya, sampaikanlah dari saya walaupun satu ayat. Cocok ke ini terjemahannya? Nah, kalau kita cuma lihat terjemahannya, bahayanya kalau lihat terjemahan saja, cuma lihat terjemahannya doang, bahayanya. Jadi kalau kita bilang sampaikanlah dari saya walaupun satu ayat, oke, saya pergi ceramah, saya bilang fawailul lil musallin, celaka semua kau itu kau sholat, sudah baru saya pulang, kan satu ayat. Nah, orang dia kira satu ayat itu semua orang, Nabi mengizinkan semua orang ceramah. Makanya orang gampang ceramah. Hadisnya apa? Dia bilang sampaikan walaupun satu ayat dari saya. Jadi banyak yang ceramah terus, baru belajar pergi ceramah lagi. Ditanya kenapa suka ceramah? Kan Nabi bilang sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kalau saya bilang tadi, saya sampaikan ke orang fawailul lil musallin satu ayat, celakalah bagi orang salat, sudah mi. Karena kapan saya lanjut ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya, dia tunda-tunda salatnya, sudah dua ayat. Berarti ini keluar dari walau ayat. Itu arti terjemahannya. Begini kalau hasil terjemahan, belajar hasil terjemahan, apalagi Google. Karena kalau kita belajar hasil terjemahan, Google lebih pintar, Pak. Kita tulis saja di Google ini subtitlenya pasti muncul semua. Walau ayat maksudnya sampaikan ke dariku walaupun satu masalah. Contoh, kita hari ini cuma tahu masalah kata-kata tafsiru adalah penjelasan. Itu yang disampaikan ke orang. Maksudnya satu penjelasan, satu masalah yang kita tahu sepenuhnya, bukan satu ayat betul. Karena kalau satu ayat betul, kita bilang innal ladina amanu wal ladina hadu. Saya ketemu orang, saya sampaikan satu ayat saja. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladina hadu, dan orang-orang Yahudi. Apalagi? Wan nasara was-sabiina, dan orang-orang Nasrani. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Siapa yang percaya kepada Allah Ta'ala, kan mereka percaya kepada Allah Ta'ala. Mereka itu percaya, orang Nasrani sama Yahudi, Tuhannya juga Allah Ta'ala. Wa amila salihan, dan beramal soleh. Mereka juga banyak beramal soleh, banyak sumbangannya, bahkan jauh lebih banyak sumbangannya. Bisa jadi kita kalah sumbangan kita. Apalagi wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka yang akan selamat. Kalau ini disampaikan cuma satu ayat, karena sesuai hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau ini kita sampaikan betul satu ayat, maka orang ngomong, oh berarti kita bebas dong pilih agama yang mana saja, Yahudi, Nasrani, kan nanti akan selamat semua. Yang penting percaya kepada Allah Ta'ala. Intinya orang kita kalau masuk Yahudi, agama Yahudi, percaya juga sama Allah Ta'ala, karena Tuhannya mereka Allah Ta'ala juga. Begini kan maksudnya penjelas satu ayat? Bukan. Maksudnya kalau kita sudah tahu satu permasalahan dengan sempurna, baru kita sampaikan. Nah, contoh lagi, orang sekarang belum belajar tafsir, baru terjemahan, sudah gampang ngomong bid'ah, ini haram, ini tidak ada dalam Islam,
Padahal bukan, tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam kepalamu. Di dalam kepalamu yang tidak ada, dalam Islam ada. Dia belajar berapa hari, katanya tidak ada dalam ini, tidak ada hadisnya. Bukan hadisnya yang tidak ada, otakmu yang kurang, otak yang kurang. Nah, kita yang kurang jalan. Nah, begitu juga, makanya penting pelajari tafsir. Siapa yang mampu bicara tafsir, makanya nanti kan banyak, kenapa saya singgung ini, karena di luar sana banyak begini, baru beberapa hari kayak hijrah, kan istilahnya hijrah. Baru hijrah beberapa kali sudah ngomong kiri kanan. Ada apa dia, apa anunya, kembali lagi, apa modalnya dia ngomong kiri kanan? Pertama, baca terjemahan, baca di Google, dengar di YouTube. Dia tidak pernah nyantri kayak ini anak santri ini. Ini anak santri yang 7 orang ini, walaupun tidur di depan mata kita, 8 orang ya, 8 orang ini, walaupun tidur di depan mata kita ini, walaupun dia tidur sebentar karena ngantuk, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang penting itu bersilanya. Dulu kita Pak Kiai itu di pesantren, kita selalu tidur, bahkan tergambar itu Pulau Kalimantan di kitab. Saya ingat sekali itu pengajian ini, kitab pengajian subuh, saya kan pengajian subuh ada 7 kitab. Tidak ada isinya kecuali Pulau Kalimantan. Maksudnya apa? Tidur terus. Kita tidur terus, tergambar Pulau Kalimantan lagi. Ngiler, muncul Pulau Kalimantan, besoknya Pulau Sulawesi, besoknya pulau ini lagi. Pokoknya tidak ada isinya. Ya, kita tidur saja. Anak santri tidak apa-apa. Kita yang jelas, yang penting itu tuh mulai 1 sudah mau ada ininya, isinya. Tidak apa-apa. Nanti itu yang menjadi ini, karena ijazahnya itu ada di mata kakimu. Sekarang itu di kepalamu, kau tidak paham apa nak bilang ini ustaz di, kita tidak tahu. Tidak penting itu, yang penting adalah itu ijazah di mata kaki. Bersilah, duduk bersilah bertahun-tahun. Bayangkan kalau 6 tahun di sini, baru tamat SD tuh. 3 tahun hafal Quran, 3 tahun kasih licin Al-Qurannya, hafalan Qurannya, jadi 6 tahun semua. Ponakan saya 3 tahun dia hafal Quran, umur SMP tamat SD mulai hafal Quran, sampai kelas 3 SMP dia hafal Quran 30 juz. Begitu tamat SMP kita kasih sekolah lagi SMA, tapi dia tidak sekolah, kita kasih masuk ke Baruga. Sekarang sudah 3 tahun, sudah tamat, berarti sudah 6 tahun hafal Quran. Disuruh, diminta sama kita, keluarganya minta supaya dia dikasih kuliah, ditahan sama ustaznya, katanya 2 tahun lagi, kasih licin lagi 2 tahun, berarti 5 tahun licinnya, kasih licin. Inilah nanti yang mampu bicara. Ini nanti yang mampu bicara, itu tadi itu santri yang mampu bicara Al-Quran. Bayangkan dia pernah duduk 8 tahun hafal Quran saja sama belajar tafsirnya. Bedanya sama orang yang baru hijrah hari Senin dia ragu sama ini. Dan saya kayaknya harus hijrah ini, saya harus tahu agama Islam. Selasa dia belajar, tadi hari Senin dia penasaran, Selasa belajar, Rabu sudah jadi orang pintar, Kamis ceramah mi. Cuma dia yang benar. Jumat kita semua masuk neraka, tinggal dia yang masuk surga. Sabtu kita kekal di neraka. Itu bahayanya. Dibanding tadi ini anak santri 3 tahun masa SMP belajar hafal Quran, 3 tahun masa SMA dipakai untuk melicinkan Al-Quran sambil belajar tafsirnya, ditahan lagi 2 tahun untuk melicinkan lagi Al-Qurannya supaya mutamakin. Mutkin ya istilahnya orang sini, mutkin, supaya mutkin, kuat hafalannya. Allahu Akbar. Jadi tafsir ilmu yang mempelajari untuk memahami Al-Quran, untuk kita pahami Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Jadi ini untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Saya punya dosen, beliau orang Nasrani. Saya ngambil S2 di Mesir karena saya tidak masuk di Al-Azhar S2-nya. Saya di sekolah umum.
Ada Nasrani, beliau bukan orang Islam, tapi dia dosen bahasa Arab. Dia dosen bahasa Arab. Saya bilang, Ustaz, kita kan paham Al-Quran. Dia juga bilang bahwa satu-satunya kitab yang tidak diganti kata-katanya sedikit pun adalah Al-Quran. Saya bilang, kenapa tidak percaya? Dia bilang, belum sampai ke hatiku, karena sudah masih banyak hal-hal yang asli, tapi saya tidak mau terlalu percaya. Saya percaya dia asli, tapi saya tidak mau ikuti. Itu menjadi masalah hidayah. Walaupun kita tahu maknanya, dia juga tahu maknanya, tapi tidak diikuti. Dari ilmu tafsir ini kita keluarkan juga apanya? Wastikhraju ahkamihi. Lalu dikeluarkan hukum-hukumnya. Ilmu tafsir yang mengeluarkan. Apakah kita perlu ilmu tafsir? Apakah kita perlu mempelajari tafsir? Perlu banget, perlu sekali. Karena kata-kata dalam bahasa kita saja, bahasa kesehari-hari, perlu ditafsirkan. Apa contohnya? Ada seorang ibu, kita ini ibu-ibu di belakang, kasih tahu anak-anak mau pergi sekolah. Kita bilang, jangan nyebrang nak, tunggu dulu mobil. Kata-kata tunggu ini mobil perlu ditafsirkan. Maksudnya apa ini tunggu mobil? Begitu lewat mobil saya jalan. Bukan itu. Ada makna yang kedua. Maksudnya tunggu mobil, tunggu lewat itu mobil baru kau lewat nak. Bukan tunggu mobil, tidak ada mobil jangan dulu nyebrang. Nanti ada mobil baru kita nyebrang, ketabrak kita. Itu kata-kata kita sehari-hari perlu ditafsirkan, apalagi kata-kata Tuhan. Itu namanya tafsir. Wastikhraju ahkamihi, kita keluarkan dari kata-kata itu ada hukum-hukum yang keluar. Sama tadi nih, seorang ibu bilang ke anaknya, jangan dulu menyeberang kecuali tunggu dulu mobil nak. Kalau mau nyeberang tunggu dulu mobil. Itu kata-kata itu perlu ditafsirkan baik-baik, perlu dikeluarkan hukumnya. Wahikamihi dan hikmah-hikmahnya. Dalam Al-Quran banyak hikmah. Banyak sekali hikmahnya Al-Quran. Contoh, kita bicara kemarin di waktu ngopi di luar sana. Hikmahnya Al-Quran salah satunya. Ada orang bertanya ke saya, Ustaz, saya pernah ke umrah. Saya baca itu, kebetulan saya baca di sana terjemahan. Ada dia terjemahan, dia kebetulan dia dapat katanya. Apa itu? Dia baca wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dia bilang, apa maksudnya ini Al-Quran? Kenapa dia sebut tin dan zaitun? Tidak ada maksudnya ini, sama je ini. Bilang demi langsat dan rambutan. Sama je. Demi pisang dan ini stroberi. Kenapa tin dan zaitun? Saya bilang, itulah ada hikmahnya Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran menyebut satu kata tanpa ada hikmah besar. Kenapa bukan pisang disebut di situ? Kenapa buah tin? Kenapa buah zaitun? Kenapa bukan stroberi? Ada hikmahnya. Ini yang perlu dipelajari di tafsir. Apa kira-kira hikmahnya itu? Kenapa buah tin dan zaitun yang disebut? Bukan stroberi. Kan banyak juga stroberi atau anggur. Anggur juga banyak di Arab. Tapi Al-Quran bilang apa? Demi tin dan zaitun, wa turi sinin, dan gunung Sinin, gunung Sinai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata masalah kami menciptakan manusia. Penciptaan manusia disimpulkan lewat hasilnya nanti penciptaan manusia ini disimpulkan lewat tin dan zaitun. Seperti tin dan zaitun. Maksudnya tin, buah tin itu buah yang manis. Zaitun, zaitun itu agak pahit, tidak ada yang manis. Kalau zaitun, maksudnya apa? Nanti manusia yang kita ciptakan ini ada ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Dia sebaik-baik penciptaan, bagus hasilnya, bagus akhlaknya, manis rasanya. Tapi ada juga asfal safilin, ada juga yang
manusia yang kurang ajar. Dia pahit kayak zaitun. Tapi jangan kira orang yang jelek semua kayak pemabuk, painum ballo, jangan dianggap mereka akan masuk neraka. Belum tentu. Ada hikmahnya. Zaitun walaupun pahit, tapi ternyata minyaknya kalau kita jual, minyak yang paling susah didapat. Bahkan jangankan untuk dimasak, minyak kecantikan itu dibuat dari zaitun. Tidak ada itu minyak kecantikan dari minyak goreng ini biasa yang kuning itu. Ternyata zaitun untuk bahkan kecantikan, minyak kecantikan. Ibu-ibu di belakang tuh biasa kita pakai zaitun, untuk minyak kecantikan itu ternyata dibuat dari zaitun. Bayangkan. Maksudnya apa? Walaupun seburuk-buruk manusia pasti ada positifnya, pasti ada bagusnya. Kita tidak tahu, makanya jangan pernah memandang enteng orang. Itu maksudnya. Itu hikmah, salah satu hikmahnya. Selanjutnya, biqadri taqatil basyariyah. Nanti ini yang dikeluarkan hukumnya sesuai kemampuan manusia. Saya kemarin malam ceramah di Rege. Saya ceramah di Makassar. Teman saya nanya, kenapa bisa ini? Kenapa banyak sekali pendapat, Asnur? Kenapa bisa banyak sekali pendapat? Kenapa mereka berbeda? Saya jawab, kamu sudah menikah? Dia bilang, ya saya sudah menikah. Pendapatmu sama terus ke istrimu? Dia bilang, tidak, kadang beda. Saya bilang, kau saja sama istrimu satu ranjang, nggak suka berbeda pendapatmu, apalagi ulama, dia tidak sama masa. Jangan dianggap kenapa dia berbeda. Salah satunya kenapa berbeda hukum-hukum yang dikeluarkan karena kemampuan manusianya, sesuai kemampuan manusia. Jangan dianggap dulu kan tidak sama zaman sekarang. Dulu kalau mungkin hadis sampai di Imam Malik, tidak mungkin Imam Malik menelpon Imam Hanafi, halo Hanafi, ada hadis itu begini. Ini zaman sekarang. Zaman dulu biqadri taqatil basyariyahnya, kemampuan manusianya. Kalau mau menyampaikan satu hadis, dia harus naik onta 3 bulan. Untuk dari Mekah atau Madinah ke Irak, ke Baghdad. Dari Mekah ke Baghdad harus naik onta 3 bulan. Itu nanti menjadikan perbedaan hukum. Bisa jadi sampai hadisnya di sini, yang di sini tidak sampai. Maksudnya tidak sampai bagaimana? Kan dulu sahabat Nabi SAW pengajian begini sama Nabi. Bisa jadi hari ini beliau datang, nanti besoknya tidak datang. Nanti ada penjelasan selanjutnya, yang satu lagi datang, yang satu tidak datang. Nanti yang ini semua ini yang 8 orang ini santri, 9 orang ini santri, nanti diutus ke kampung-kampung. Dia menjelaskan ini begini maksudnya, begini maksudnya. Padahal pernah satu hari tidak datang. Dia sampaikan ada ini. Biqadri taqatil basyariyah, sesuai kemampuan manusianya. Jadi Al-Quran begitu, dipahami sesuai kemampuan manusianya. Yang terakhir, selesai tafsir. Yang terakhir Al-Jalalain. Siapa ini Al-Jalalain? Itu sekarang tafsiru, kemarin tafsiru, sekarang Al-Jalalaini. Kata-kata Al-Jalalain, tafsir 2 orang namanya Jalal. Maksudnya Jalalain ini 2 orang namanya Jalal. 2 Jalal. Jangan kira, wih apa ini ya artinya ya Jalalain. Maksudnya 2 Jalal. 2 Jalal. Sama kan kita kan biasa kenal Pak Jalal. Ya Pak Jalal. Nama-nama orang ini memang. Apalagi yang di PPT, para pencari surga. Biasa nonton para pencari surga. PPT yang para pencari Tuhan. Ada namanya Pak Jalal. Ini Pak Jalal yang paling kaya. Yang kedua yang paling seke. Itu nama orang ini Jalaluddin. Yang pertama namanya Al-Allamah. Kita baca Al-Jalalain lil Imam Jalilain. 2 nama Jalal. Yang keduanya ini adalah Al-Jalilain, semua orang-orang mulia. Maksudnya keduanya orang mulia.
Jalal namanya dan dia Jalil. Jalal namanya, Jalil artinya mulia. Al-Jalil, Al-Jalil juga nama Tuhan, Asmaul Husna. Al-Jalil artinya yang maha mulia. Yang pertama, Al-Allama Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli. Al-Allama Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli. Al-Allama Jalaluddin. Jadi yang pertama Jalaluddin disebut Al-Mahalli. Al-Mahalli itu maksudnya Al-Mahalli. Maksudnya Al-Mahalli dari kampung Al-Mahal. Dari kampung Mahal. Kampung Mahal itu terdapat di mana? Di Mesir. Ada di Mesir Al-Mahal. Orang-orangnya sekarang disebut dua, Al-Mahalli sama Mahallawi. Mahallawi. Orang-orang Mesir sekarang sebutnya Mahallawi. Al-Mahalli juga bisa, Al-Mahallawi juga bisa. Jadi yang pertama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Yang kedua Wasyaikhul, kita baca. Al-Alama itu yang paling depan. Ini yang kita baca. Jangan dulu dibuka tafsirnya, baru namanya orangnya. Itu. Al-Alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Wasyaikhul Mutabahhir, dan Syekh Al-Mutabahhir artinya yang laut. Mutabahhir maksudnya yang laut. Dia mendalami laut. Mutabahhir artinya penyelam, nelayan, apa namanya itu? Bukan, yang mengarungi lautan. Pengarung lautan, kayak orang anak sekolah itu IP apa? Yang di tentara pelajar. Pelayaran. Itu Mutabahhir artinya anak-anak ini pelayar. Saking dalamnya ilmunya itu disebut seperti laut. Al-Mutabahhir, dia masuk saking dalamnya ini Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Yang kedua Asy-Syaikhu Al-Mutabahhir artinya yang ilmunya seperti lautan. Ilmunya seperti lautan. Kita kira-kira ilmu tak seperti apa? Siapa tahu satu tetes air. Tuh, kalau kita ilmunya satu tetes air sudah bisa baca ini kitabnya. Bagaimana beliau? Beliau ini seperti lautan. Tuh. Saya ceritakan dulu karena ini dia sebut laut, tentang laut. Kita ini umat muslim, masjid tak apa di atasnya ini? Kuba itu di atasnya apa? Bulan bintang. Biasa kan semua kita lihat di atas Kuba pasti bulan bintang tuh. Pasti bulan bintang tuh. Tapi kalau kita ke Mesir, ke Kairo, ada satu masjid kubahnya itu bukan bulan bintang. Kubahnya itu apa? Kapal pinisi. Di atas kubahnya itu bukan bulan bintang, pinisi. Kapal yang besar apa? Pinisi apakah? Lalu bisa yang lompot, bisa yang dipakai, yang ditakalar, tidak yang dibikin orang takalar. Pinis ini yang besar itu. Di atasnya itu cuma satu itu masjid begitu. Di atasnya itu, kenapa pinis ini di atas ini besar sekali? Nah Kuba ini, Kuba masjid ini, Kuba masjid itu pasti biar di Madinah, biar di mana, Kuba masjid itu bulan dan bintang. Tapi ada satu, pinisi, dia kapal besar. Tahu siapa dibawanya? Dibawanya Kuba masjid ini siapa? Kuburannya Imam Syafi'i. Maksudnya itu, maksudnya ini dibawanya ini Kuba, ada perahu, dibawanya ini ada lautan ilmu. Itu maksudnya. Allah yarham. Rahimahullahu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia di laut pinisi di atasnya, ternyata masuknya di bawahnya ini Kuba. Kita kan bulan bintang ya, di bawahnya ini Kuba ini masjid, di bawahnya ini orang Islam di bawahnya. Tapi beda Imam Syafi'i, harus dia kapal laut di atasnya. Kapal laut
Andai kan ada Titanic di atas itu. Yang besar, apakah yang paling besar? Nah, di bawahnya siapa? Ada lautan ilmu masuknya. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Al-Mahalli ini, Al-Allama Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahalli adalah apa mazhabnya? Mazhabnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Datang lagi Al-Mutawahhir Jalaluddin. Jalal kedua siapa? Jadi yang pertama Jalaluddin siapa? Jalaluddin Al-Mahalli. Jalal kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti. As-Suyuti ini nama kampung juga. Jadi kalau Al-Mahalli, kita di Karyangu, jangan dulu Karyangu, orang Maros. Biasa ada orang bertanya ke saya, biasa kan Ustaz Haidir juga datang di sini tuh, pernah lihat Ustaz Haidir? Ada yang pernah lihat Ustaz Haidir dulu yang ngaji waktu kita pembukaan? Namanya Ustaz Haidir, ditulis di situ Ustaz Haidir Al-Bandari. Ini nama kampung. Ini Al-Mahalli maksudnya dari kampung Mahal. As-Suyuti dari kampung Suyut. Asyut. Orang sekarang di Mesir sebut Asyut. Orang Asyut. Maksudnya Asyuti manusianya, orangnya dari Suyut. Orangnya dari kampung Mahal. Contoh kita lihat Instagram Ustadz Syam Al-Marusi. Si iyanya itu maksudnya orang Maros. Datang Ustaz Haidir juga tulis Ustaz Haidir Al-Bandari, maksudnya orang bandara. Karena memang beliau imamnya bandara. Makanya dia tulis Al-Bandari, imamnya bandara. Semua ini adalah orang ini pengikut Imam Mazhab Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i. Ini juga Syekhul Mutawahhir Jalaluddin As-Suyuti juga bermazhab Syafi'i. Kalau dalam akidah beliau juga bermazhab Imam Al-Asy'ari. Jadi nanti penjelasannya nanti di dalam ini banyak tentang Al-Asy'ari. Bagaimana, karena beliau akidahnya Al-Asy'ari, bukan akidah yang lain. Beliau Asy'ari, makanya nanti penjelasannya ini. Terakhir. Jadi yang pertama, kenapa barusannya ada kitab tafsir dua pengarangnya? Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah saja 15 jilid. Tafsirnya Guru Taqure Shihab. Prof Quraish Shihab 15 jilid. Satu orang yang bikin. Tapi ini tafsir dua orang yang bikin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli ini kenapa bisa dua orang? Ceritanya begini. Jalaluddin Al-Mahalli ini banyak kitab-kitabnya. Tapi begitu di akhir hidupnya, tua di umur 70-an. Di umur 70-an sudah tua, dia bikin satu kitab. Dia mau bikin tafsir yang menjelaskan makna Al-Qur'an tapi sesingkat-singkatnya. Makanya cuma tafsir Al-Misbah, cuma tafsir Al-Jalalain yang dikatakan tafsir, tapi satu jilid. Kita tidak pernah lihat lagi kitab lain tafsir yang lain satu jilid. Ini yang terkenal. Cuma satu jilid. Kenapa? Sebentar sekali. Dia alhamdu, apa artinya alhamdu? Asyukru. Berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Selesai. Dia pindah lagi ke Rabb. Rabb artinya pemelihara. Al-alamin jam'un alam. Paling singkat, tapi dia jelaskan makna aslinya. Makanya kata ulama, kenapa ini yang perlu dipelajari dalam di pesantren? Kan kalau kita daftar di mana? Kalau orang daftar Depak ya. Salah satu kitab rujukannya pesantren adalah Tafsir Al-Jalalain. Kenapa Tafsir Al-Jalalain? Memang ini Tafsir Al-Jalalain istilahnya ulama yakunu hada tafsir yakunu lil mubtadiin, untuk para pemula. Jadi untuk para pemula memang anak-anak santri. Beliau bikin ini Al-Mahalli, tapi umurnya berapa? Tadi
70 tahun. Wih, sudah tua. Di akhir hidupnya dia bikin 70 tahun. Belum selesai ini tafsir ditulis, meninggal dunia. Belum selesai ini tafsir ditulis, meninggal dunia. Di umurnya 70 tahun lebih, kira-kira 72 tahun, meninggal dunia. Beliau tulis dari mana? Dari surah Al-Kahfi. Beliau tulis dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Jadi dia dari tengah memang. Tidak tahu apa juga rahasianya kenapa dia tulis dari tengah dulu. Kenapa bukan dari Al-Fatihah baru masuk ini. Tapi dia cita-citanya mau menulis dari Al-Kahfi sampai selesai, baru nanti bakalan selesai lagi dari baru masuk ke Al-Fatihah sampai Al-Isra. Cita-citanya begitu. Nah, dia tulis dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Selesai An-Nas, masuk lagi ke Al-Fatihah. Selesai dari Al-Fatihah, dia cuma tulis lagi mungkin 24 ayat. Kalau bukan 24 ayat, 26 ayat. Meninggal dunia. Nah, dia punya murid. Ada anak muridnya. Tuh, ini pelajaran. Sudah 70 tahun umurnya, orang sudah tua, ternyata masih menulis kitab. Masih ini. Kira-kira kita kalau umur 70 tahun apa kita cita-cita tak? Saya pernah dengar orang, apa cita-cita kalau sudah umur 70 tahun? Saya mau naik ini, mau pergi tanam-tanam. Saya mau pelihara ayam. Orang kalau tuh, semua ada cita-citanya. Setiap orang tua ditanya, apa cita-cita kita nanti kalau tua, kalau kita pensiun? Saya mau pergi pelihara ayam nak. Itu yang ini cita-citanya orang Al-Mahalli ini, Jalaluddin Al-Mahalli. Cita-citanya dia di umur tuanya mau menulis kitab. Bagusnya cita-citanya. Itu pertanyaannya, kita kira-kira kita ini kan orang nanti kalau kita pensiun mau jadi apa? Apa kita bikin? Katanya saya mau pelihara ayam. Nah, sama bapak, tata baba, saya tanya, tak, ini bapakku. Kalau mari make beca, pernah mari make beca. Kalau kita sudah berhenti bawa beca, apa kita mau bikin? Dia bilang, maka pelihara ayam. Itu di umur tuanya dia mau pelihara ayam. Dan hampir semua saya dengar ini orang-orang yang pensiun capek dari kerjanya, apa kita mau bikin? Saya mau kembali ke kampung pelihara ini. Saya mau tanam-tanam. Beliau di waktu tuanya, beliau ini. Setelah itu karena meninggal, gurunya meninggal, ternyata ada muridnya yang sangat cerdas. Ada anak muridnya yang sangat cerdas. Ini bayangkan ini, gurunya ini umur tua sekali, mau tulis kitab, tua sekali di akhir hidupnya. Kebalikannya, ada muridnya sangat cerdas, umur 8 tahun saja sudah bikin kitab. Umur 8 tahun, kita umur 8 tahun main apa? Ada anak muridnya sangat cerdas, umur 8 tahun dia tulis kitab. Siapa namanya? Namanya terus sama namanya gurunya. Namanya juga Jalaluddin juga namanya. Muridnya ini. Cuma dia dari mana? Dari kampung Asyut. Namanya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ini guru yang tidak selesaikan tafsirnya karena waktu tua menulis. Datang muridnya yang sangat pintar. Umur 8 tahun beliau pernah menulis satu Ar-Risalah fi Syarhi Al-Isti'azah wal Basmalah. Beliau menulis di umur 8 tahun, anak-anak lagi. Siapa ini Jalaluddin As-Suyuti? Beliau digelari Ibnul Kutub. Apa itu Ibnul Kutub? Anak-anak buku. Anak buku. Kenapa bisa anak buku? Suatu hari bapaknya mau menulis kitab. Bapaknya ini mau menulis kitab. Ada satu referensi yang dia tidak dia butuhkan. Bapaknya ini Jalaluddin As-Suyuti belum lahir Jalaluddin As-Suyuti. Bapaknya mau menulis kitab. Kenapa dia dinamakan anak kitab? Bapaknya mau menulis kitab. Hamil mamanya. Dia dihamilkan dalam perut mamanya, umur 9 bulan di dalam perut. Bapaknya butuh satu kitab.
Datanglah mamanya yang datang, pergi. Mamanya yang pergi itu lihat orang suami istri. Nah, sama Ustaz Firman ini. Ustaz Firman penghafal Quran, istrinya juga harus menghafal Quran. Sama ini tadi, bapaknya asyut karena ulama, istrinya juga harus jadi ulama. Nah, karena supaya bisa saling bantu. Contoh, kalau suaminya ustaz, dia bilang ke istrinya, tolong dulu ambil kitab itu tafsir Al-Jalalain. Istrinya tidak tahu baca Quran. Yang mana ini tafsir Jalalain ini? Begini juga ini. Beliau ini saking pintarnya, istrinya juga ikut pintar. Nah, makanya laki-laki perlu perbaiki diri. Karena hasil nanti perbaiki diri itu juga nanti yang kita dapat. Sama ini, suaminya orang karena ulama, mamanya juga ulama. Pergi ke perpustakaan. Sambil dia cari perpustakaan, di perpustakaan, sakit perutnya ini mama. Mau brojol, maksudnya mau lahir ini anak-anak ini. Ternyata dia lahir di mana? Di perpustakaan. Nah, kita lahir di mana? Biasa ada orang bilang, kau itu nak lahir di dapur, oh pantas kuat makan. Saya masak terus mau keluar, akhirnya kau lahir di dapur. Itu beda-beda. Ini Jalaluddin Suyuti, dia lahir di mana? Di perpustakaan. Makanya digelari Ibnul Kutub, anak kitab. Tapi memang betul, karena di perpustakaan lahir. Umur 8 tahun dia menulis tafsir tentang penjelasan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Umur 8 tahun. Beliau suka menulis. Meninggal gurunya, 6 tahun setelah meninggal gurunya, dia lanjutkan tafsir ini. Dia bilang, umurnya berapa waktu itu? Umurnya 22 tahun. 22 tahun, tamat S1. Dia lanjutkan ini. Dia lanjutkan tulisan gurunya mulai dari Alif Lam Mim. Coba kita lihat, buka tafsir Al-Jalalain. Kalau kita buka tafsir Al-Jalalain, karena dua pengarangnya tadi Al-Kahfi sampai An-Nas, baru ke Al-Fatihah. Nanti anak muridnya Jalaluddin Suyuti, dia bahas tentang, karena selesai Al-Fatihah gurunya Al-Mahalli selesai, dia mulai dari Alif Lam Mim sampai Al-Isra. Begitu kita buka, mari kita buka tafsir Jalalain. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Baqarah. Mana Al-Fatihahnya? Tuh tidak ada. Kan kalau kita buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tafsir. Begitu dibuka Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Baqarah, Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim yang pertama. Al-Fatihahnya di mana? Paling akhir. Al-Fatihahnya paling akhir, surah paling akhir. Surah An-Nas. Tuh, surah An-Nas. Baru sampingnya apa? Surah Al-Fatihah. Maksudnya ini Jalaluddin Suyuti, dia tidak mau rubah karangannya gurunya, karena gurunya memang dari Al-Kahfi sampai Al-Fatihah. Makanya dia simpan di Al-Fatihah di sini di belakang. Terus dia lanjutkan dari Al-Baqarah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Pengarang baru. Umurnya 22 tahun, melanjutkan karangan gurunya. Selesai Jalalainnya selesai. Hari ini Jalalainnya selesai. Kemarin tafsirnya selesai, sekarang Jalalain selesai. Dua nama Jalal kita sudah tahu. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, semua orang Mesir. As-Suyuti juga dari kampung Mesir, orang Mesir. Bahkan tadi lagi penciptaan manusia, Wattini waszaitun, Waturi Sinin, dan Gunung Sinai terdapat di mana? Di Mesir. Makanya itu orang Mesir itu sangat bangga sama dirinya, karena wajar sih, karena Al-Quran juga menyebut banyak kali. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan ke surah Al-Fatihah. Tapi kita akan nanti lanjut di surah Al-Fatihah, bukan di surah Al ini dulu. Kita tidak baca dulu Alif Lam Mim dulu. Kita ke Al-Fatihah. Yang penting kita sudah tahu jawabannya. Ustaz, kenapa mana Al-Fatihahnya ini?
Di mana Al-Fatihahnya? Oh iya, dulu saya waktu belajar tafsir Al-Jalalain, ada satu pertanyaannya Pak Kiai Guru Taharisa. Saya juga mau tanyakan ke jamaah, tapi saya tidak mau jawab karena beliau juga tidak jawab. Sampai hari ini saya tidak tahu jawabannya juga dari beliau, tapi jawaban dari beliau saya tidak tahu karena waktu itu saya santri, kita santri begini, dia nanya, Al-Fatihah di juz berapa nak? Ustaz Firman ingat pertanyaannya Guru tak? Sampai hari ini dia belum dia jawab tuh karena beliau sudah meninggal. Dia katanya Al-Fatihah di juz berapa? Karena pas bahas tafsir Jalalain, beliau bertanya di juz berapa Al-Fatihah? Karena ini tidak ada Al-Fatihahnya di sini, kenapa disimpan di terakhir sekali? Juz berapa Al-Fatihah? Juz 1 atau juz 30? Atau di luar juz? Kalau kan Al-Quran cuma 30 juz, berarti kalau Al-Fatihah di luar ini juz 1 atau juz 30, berarti lebih 30 juz Al-Quran. Nah, saya tidak tahu jawaban dari beliau, tapi saya dapat jawaban dari ini guru-guru saya yang lain. Oke, tapi nanti dijawab, atau saya tidak mau jawab, biar cari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul wa ya qadil hajat. Wassallallahu sayyidina Muhammad sallam wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Lahum wa lana al-Fatihah. Boleh, tapi aneh nih, selesaikan ini, matikan ini.